Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, imam juga belum ada imam ya. Fatimah mana Fatimah? Anyone ada yang tahu imam? Coba. Tadi imam ikut MTK nggak imam? Coba Tadi Astu An. ikut. Kenapa? Imam ada, Pak. Tadi ikut. Tadi ikut mana dia sekarang? Oh, imam tuh ada imam. Oke, imam ada imam. Imam buka kamera dulu, Mam. Nggak pakai seragam, Pak. Gak apa-apa, udah buka aja dulu. Ayo, Mam, buka dulu, Mam. Yang penting kan, nah, di Cipagalo nih dia. Nah, seragamnya mana, Imam? Mam, mana dia? Oh, live lagi. Imam, seragamnya mana, Mam? Imam. Aduh. Berarti yang belum join, tiga ya. Miska, tulis mana sini ya? Movie Bian. Tiga. Bener kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. 14. Ada lagi kayaknya yang belum ya? Satu, dua. Bentar, 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 bentar. Coba. Ada 14 nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14. 14 orang. Ada lagi yang belum absen nggak ya? Aul, Aul, Bulan. Ya udah nanti lah. Oke, pokoknya ini belum masuk. Minggu lalu kita bahas apa ingat nggak? Coba saya mau dengar suaranya Imam. Mam, minggu lalu kita belajar apa, Mam? Aku mulu, Pak. Apa? Nggak jadi. Tunggu, tunggu. Minggu Apa lalu sih? belajar apa? Minggu lalu teh Ayo tentang apa? Yang ada tiga itu. Hah? Yang ada tiga. Oh, itu yang apa sih? Yang jabatan-jabatan itu kan? Yang apa? Yang apa? Yang apa sih? Presiden, DPR gitu.
Dia itu Apa? apa itu? Eh, Ada 3 titik-titik tif, titik-titik tif, titik-titik tif. Apa coba? hmm, Apa-apa apa? Sekutif, latif, dikatif. Nah, apa tuh? legislatif. Nah, terus Bener. Eksekutif. terus Sama apa satu lagi? Eh, nggak tahu satu Pak. lagi Mam. Apa tuh bacaan itu, Mam? Yudikatif. Yudikatif ya. Jadi topik kemarin itu adalah temanya kan tentang ini, lembaga negara. Ya, lembaga negara. Jadi ketika kita ngomongin lembaga negara ya, jadi sebelum saya mau review minggu lalu dulu. Cuman sebelum kita mendetailkan lagi, saya mau mengajak kalian ke pokok pikirannya lagi ke yang awal. Ketika kita ngomongin lembaga negara, persoalan terbesar adalah tentang apa coba? Negara tuh sebenarnya isu terbesarnya tentang apa coba? Isunya tentang kekuasaan gitu. Tentang kekuasaan, isu tentang kekuasaan. Ya kan? Siapa yang berkuasa, dan lain-lain. Bahwa kemudian kekuasaan ini yang dimilikin memang harus mencapai tujuan yang kita bilang tadi, tujuan diciptakan negara apa kemarin, Kania? Apa yo Kania? Tasasri no, yang bertiga. Tujuan negara yang paling luhur, paling spiritualnya apa? Bahagia. Apa, Mam? Bahagia. Ya, harus tujuan negara menciptakan, menghadirkan kebahagiaan di masyarakat. Imam sekarang lagi bahagia nggak? Enggak Pak. Oh, kenapa tuh? Enggak bahagia. Kenapa? Enggak Pak, lapar. Lagi sedih? Enggak. Oh, juga. Kan habis menang kita kan lawan Jordan kan? 4-1. Nih, apa tujuan negara kemarin menciptakan kebahagiaan. Cuman isu terbesarnya, maksudnya isu tuh kayak masalah yang sering terbesar ya, masalah yang menghinggapi persoalan negara itu adalah tentang kekuasaan, siapa yang berkuasa dan lain-lain. Ada yang ngikutin pemilu kemarin? Arif ngikutin pemilu? Enggak. Tapi tahu kemarin yang menang siapa? Enggak. Hmm? Prabowo. Pemilu Indonesia masa nggak tahu siapa yang menang? Prabowo. Oh, Prabowo. Prabowo. Terus apakah ketika Prabowo apa? Apakah kemenangan Prabowo itu langsung saja menang ataukah ada proses-proses sebelumnya? Ada. Ada kan kemarin makanya ada keputusan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi
Jadi Mahkamah Konstitusi itu tugasnya untuk memutuskan eh, sengketa pemilu. Sengketa tuh kayak apa ya? Perselisihan lah, perselisihan pemilu. Nah, itu kan prosesnya panjang. Cuman percaya sama saya ya, pemilu sekarang ini masih jauh lebih adem, lebih tentram ketimbang pemilu 5 tahun lalu, 2019. 2019 siapa coba? Si Malia. Malia kelas berapa Malia 2019? 2019 kalau nggak salah sih kelas berapa ya? 2019 kelas 4-an atau kelas 5. Kelas 4, kelas 5. Jadi udah ngikutin pemilu belum tahun 2019? Belum. Nah, nih ya, di pemilu 2019 kemarin itu, bahkan kalau sekarang kan menunggu keputusan MK, kan adem-adem aja kan, adem-adem tentram gitu. Cuman tahun 2019 itu, eh jadi yang buat salah satu pendukungnya Prabowo itu, kan lu Prabowo Subianto nih, Bapak ini ya, Bapak Oke Gas ini kan, dia tuh udah mencalonkan presiden udah 3 kali. Dia udah mencalonkan 3 kali di 2014 sudah, di 2019 dan terakhir di 2024. Dan di 2014 dan 2019 Bapak ini kalah terus lawan Pak Jokowi, gitu kan. Ini Bapak ini kalah terus lawan Pak Jokowi. Nah, cuman ada isu lah, ada pendapat lah, ada omong-omong bahwa pemilunya 2014, 2019 curang. Sehingga Pak Prabowo sama seperti Anies Baswedan tahun ini, dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ke MK. Nah, bedanya zaman Anies ini demonya segala macam aman, tentram. Tapi tahun 2019 itu ada orang meninggal loh. Ketika demo di Mahkamah Konstitusi itu 2019 tuh ada yang meninggal. Jadi tensinya itu sekeras itu ya. Bahkan kalau kalian ikutin di media sosial, ada istilah cebong lah apa segala macam gitu. Ini kan unjuk rasa di depan Bawaslu sempat berakhir dan ada yang meninggal, korban meninggal dalam kerusuhan dan ada settingan menciptakan mahar. 2019 nih depan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Jadi mau saya tunjukkan bahwa sebenarnya persoalan siapa berkuasa, siapa penguasa itu isu yang penting. Bahkan sampai bikin orang mati loh gitu. Dan kalau misalnya bikin orang matinya mungkin tahun 1200, 1400, mungkin kita ngeliatnya masih oh ya masuk akal aja gitu. Masih wajar lah gitu kan kerajaan. Tapi ini ada orang mati. Sekian orangnya berapa nih? Di tahun 2019 ketika Malia udah kelas berapa tadi Malia? Kelas 4 ya, kelas 4. Kelas 4, kelas 5 SD gitu. Jadi ini isu yang penting gitu ya. Yang mau saya bilang. Tar, ini kok kameranya ke sini ya? USB. Coba USB video. Bisa ya? Bisa nggak? Tinggal klik yang kamera aja, Pak Isan. Gimana? Klik kamera, bukan switch kamera itu, tapi ada kamera yang bawaan Windows tuh, yang di bawah. Klik aja, nanti pindah sendiri. Ini share screen soalnya. Apapun yang ditampilkan di komputer. Oh, berarti pencet apa nih? Oh, ini aja nih, zoom sini. Bukan juga. Gimana? Coba. Atau yang ini kamera, yang kamera nih, yang icon kamera di bawah. Coba kursornya ke kamera. Kamera ini nih, kamera icon bawah. icon bawah mana? Deket zoom. Ini. Nah, itu klik aja. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Agung.
Jadi bisa kita lihat ya dari yang Prabowo tadi, masalah kekuasaan itu masalah yang penting. Nah, dalam perjalanannya, kekuasaan ini adalah sesuatu hal yang diperebutkan. Kekuasaan adalah hal yang direbutin. Banyak orang. Ini real nih. Hal yang direbutin banyak orang. Makanya banyak banyak uang keluar di sana, banyak kampanye, bahkan ya banyak kampanye, dan dulu mungkin banyak pembunuhan juga ya, orang bahkan rela membunuh orang lain untuk berkuasa, bahkan berperang dengan ayahnya sendiri hanya sekedar ingin berkuasa gitu. Nih, makanya kalau kata orang kan ketika manusia kena kekuasaan itu bisa bikin dia lupa daratan gitu. Nah, perebutan kekuasaan ini ketika di zaman dulu nih ya, kekuasaan itu hanya terpusat di raja. Di raja yang berkuasa penuh. Jadi ketika zaman dulu, zaman kerajaan, kekuasaannya tuh terpusat pada raja semata. Kayak kalau kalian lihat film-film film-film barat gitu ya, ya rajanya pengen ini harus diturutin gitu. Tidak ada yang namanya raja itu keinginannya tidak bisa diturunkan, tidak ada, karena dia adalah raja gitu. Raja adalah wakil Tuhan seperti yang dulu kita pernah bahas kan. Nah, cuman masalahnya ketika rajanya berkuasa penuh, ini sering terjadi penyelewengan kekuasaan. Adi tahu penyelewengan apa? Penyelewengan? Coba Adi, penyelewengan apa Adi? Wih, tidur ya. Adi, ayo. Penyelewengan apa Adi? Coba dibantu si siapa ya? Alia, penyelewengan apa Alia? Mariam Alia, ayo. Apa itu penyelewengan? Penyalahgunaan. Apa? Penyalahgunaan. Ya benar. Penyalahgunaan. Jadi misal aja si Kania jadi ketua OSIS gitu. Kania jadi ketua OSIS, kemudian dia punya kepercayaan dari guru, tapi kepercayaan dari gurunya Kania selewengkan. Misal gara-gara gurunya percaya sama Kania, soal ujian PKN yang Kania kemarin dibenerin sama dia gitu kan, nilainya dibagus-bagusin. Itu penyalahgunaan gitu. Misalnya begitu ya. Tentu Kania tidak begitu. Cuman intinya penyalahgunaan adalah ketika kamu dikasih sesuatu, dikasih kepercayaan, kamunya malah ngebohong, kamunya malah ngaco, malah berbuat seenaknya, berbuat zalim, itu penyalahgunaan. Itu penyelewengan. Nah, di zaman dulu ya, rajanya berkuasa full, berkuasa penuh. Jadi di zaman tersebut, mana raja zaman dulu. Nah, kan raja-raja zaman dulu ini raja-raja yang full berkuasa. Atau mungkin raja-raja inilah, raja Inggris katakanlah. Tapi jangan dulu ya. Coba King mana? King Henry ke-7 katakanlah ya. Nih, King Henry ke-7 aja. Buat kasih kalian gambaran ya, King Henry ke-7 ini dia itu menikah, katakanlah menikah dengan perempuan gitu. Menikah dengan perempuan A. Cuman dia pengen cerai sama istrinya
istrinya namanya siapa saya lupa gitu. Nah, masalahnya ketika di agama Katolik boleh cerai nggak? Coba saya tanya, Aul, di agama Katolik perempuan laki-laki udah nikah boleh cerai nggak? Ayo Aul. Atau siapa? Putri, boleh bercerai nggak? Aduh, diem semua nih. Ayo dong ngomong dong. Putri, apakah boleh bercerai di agama Katolik? Nggak tahu, Pak. Nggak boleh. Jadi matiin dulu. Jadi di agama Katolik nggak boleh cerai. Nah, menariknya si King Henry ini, saking berkuasanya dia, akhirnya dia buat aliran gereja baru, namanya gereja Anglikan. Nih, ini dari zaman, kok ada pastor kulit hitam nih, baru lihat saya. Iya, gitu. Jadi saking berkuasanya dia dalam segala hal gitu ya, bahkan raja pun bisa buat aliran agama baru gitu, namanya Anglikan, Kristen Anglikan gitu. Gara-gara latar belakangnya si orang ini Henry VII mau cerai nggak boleh, akhirnya buat gereja baru, dibolehin deh dengan gereja barunya itu dengan dengan aliran baru tersebut. Jadi yang namanya raja zaman dulu sangat berkuasa dan rawan terjadi penyelewengan. Nah, makanya diperlukan pembatasan kekuasaan. Pembatasannya dalam bentuk apa coba? Dalam bentuk tiga tadi yang disebut di awal, eksekutif, diperlukan Bisa. pembagian. Kenapa? Kameranya boleh di... Oh ya, kameranya ya. Makanya diperlukan pembagian kekuasaan yang tadi si Imam bilang, eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Jadi kalau dulu ya gambaran kita kemarin, ini rajanya gede sendiri, yang kemarin itu orangnya kecil. Nah, kalau now sekarang kekuasaan raja tuh dipecah jadi 3 gitu. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif. Ini kecil, ini rakyat jelatanya kita lah. Jadi dengan harapan masing-masing dari ini bisa saling mengkoreksi, bisa saling mengawasi. Ketiga bidang ini bisa saling ngawasin. Kalau dulu kan sendirian, ada yang ngawasin nggak ini? Ada yang ngawasin nggak? Raja? Ayo. Nggak ada. Nggak ada. Makanya di zaman sekarang, zaman now, kekuasaan negara itu dibuat jadi 3 bagian. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dengan harapan mereka saling cekcok, mereka saling mengoreksi itu sama lain. Nah, itu dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misalnya rajanya nggak apa tadi teh nggak diawasin, berarti rakyatnya juga ini dong. Raja sih? apa? Kayak kan rajanya nggak diawasin, berarti rakyatnya juga yang ngurusin raja doang. Rakyatnya yang ngurusin raja doang. Ya iya. Bahkan belum tentu diurusin juga sih di banyak kasus ya. Kalau rajanya baik, rajanya bener ya, rakyat akan diurusin dengan baik dan bener, dengan luar biasa enaknya gitu. Cuman kalau misalnya rajanya ngaco, ya udah, terbengkalai rakyatnya bisa tersiksa dengan
sangat-sangat tersiksa. Gitu. Ada chat 4 dari siapa ini? Oh ya. Gitu Naila. Ada pertanyaan? Silakan catat dulu nih. Pak, Yuk. kalau yang apa sih negara modern tuh, konsep negara modern di Indonesia, itu bisa terbilang sukses nggak? Konsep negara modern Indonesia bisa terbilang sukses atau enggak? Gimana ya? Yang pasti seperti biasa, seperti jawaban saya kemarin-kemarin. Yang namanya ilmu sosial ya, nggak ada yang namanya gagal sukses gitu ya. Nggak ada yang 100% sukses, 100% gagal. Gitu. Ini 0%. Nggak ada. Jadi kalau pertanyaan Fat tadi, dalam ilmu sosial nggak hitam putih gitu. Nggak bener salah, gagal berhasil, nggak bisa begitu. Paling kita bisa buat spektrum aja, Fat. Dari 0% sampai 100%, seberapa berhasilkah penerapan sistem negara modern di Indonesia gitu ya. Jadi, Fat jangan ngelihat hitam putih, berhasil, gagal nggak gitu. Kita ngelihatnya dari spektrum nih, dari garis derajat nih, persenan. Berapa persen berhasil, berapa persen gagal. Kalau ditanya berhasil, gagal, berapa persen, ya setiap orang itu banyak nilainya ya, banyak angkanya. Mungkin ya saya kasih nilai, ya masih remet sifat. Ya 35 lah. Cenderung gagal, mungkin. Dengan banyak pertimbangan. Pertimbangannya mungkin nantilah. Mungkin salah satunya gini, Fat, pertimbangannya. Fat, tahu istilah ini nggak? Demokrasi, tahu? Tahu. Demokrasi yang berkuasa siapa? Yang berdaulat, yang berkuasa siapa? Ya. Rakyat. Ya kan, rakyat. Cuman sebelum, jadi gini, kalau secara sejarahnya, kenapa si orang-orang dulu Yunani itu bilang yang berkuasanya bisa rakyat? Karena ada prasyarat, ada kriteria yang sudah dipenuhi oleh rakyatnya. Kriterianya apa coba? Kriteria agar demokrasi berjalan sukses. Apa kriterianya, Fat? Nggak tahu, Pak. Kriterianya orangnya harus pinter dulu. Rakyat mesti pinter. Kira-kira negara kita ini rakyatnya pinter atau bodoh, Fat? Nggak berani ngomong. Nah, gitu. Itu dari itunya aja gitu. Makanya kalau dibilang sukses, ya menurut saya cenderung ke gagal ya. Demokrasi aja misal. Karena rakyatnya masih bodoh-bodoh. Gitu. Nah, kalau misalnya yang berkuasa rakyat, tapi yang berkuasanya adalah rakyat yang bodoh, itu namanya bukan demokrasi. Mobokrasi. Jadi muncullah segala macam kebijakan yang aneh-aneh itu gitu. Gitu, Pak. Menurut saya sih masih gagal. Masih gagal. Cenderung ke gagal lah. Cuma setidaknya di negara kita tidak ada lagi namanya raja ngebunuh yang lain untuk berkuasa, kan nggak ada lagi lah. Ya paling untuk berkuasa orang lewat pemilu. Ya curang sih. Ada curangnya, ada apanya, cuman ya setidaknya orang nggak mati sebanyak dulu gitu. Itu juga suatu progres yang bagus gitu, Fat. Terjawab, Fat? Tahu. Jawab, Pak. Makasih. Dah. Ini untuk kemarin ya. Nah, untuk mengisi di bawah-bawah ini, tadi saya mau ngisi sebenarnya. Saya mau nanya ke siapa lagi ya? Naila udah ngomong. Pokoknya semuanya saya tunjuk nih. Kalian walau online harus saya tunjuk juga kayak di kelas kan. Saya mau nanya ke
Arif udah, Putri, Imam, Adi. Saya mau nanya ke Fajril. Eksekutif apa Fajril? Perannya Fajril? Ke toilet, Pak. Baca Fajrilnya. ke toilet. Coba saya mau nanya Alfa. Eksekutif perannya apa Alfa? Menjalankan hukum atau undang-undang. Nah, cakep, benar. Menjalankan, ya kan? Hukum atau undang-undang. Legislatif apa, Alfa? Buat hukum atau Legislatif, membuat hukum atau undang-undang. membuat hukum atau undang-undang. Yudikatif, Mengawasi hukum atau undang-undang penerapan. mengawasi jalannya hukum atau undang-undang. Beda main dulu nih. Kalau dulu rajanya yang bikin, yang ngerjain, yang ngawasin ya rajanya doang gitu. Jadi bayangin kalian punya lomba gitu ya, Al-Kausar bikin lomba tapi pengen Al-Kausarnya yang juara gitu. Yang bikin soal MTK-nya Al-Kausar, yang ngerjain anak Al-Kausar, yang menang Al-Kausar, ya apa serunya gitu. Apa menariknya gitu kan, karena semuanya emang udah disetting sama kamu gitu. Nah, raja pun begitu gitu. Yang bikin raja, yang ngerjain raja, yang ngawasin raja. Jadi rawan diselewengkan. Makanya dibagi 3 nih pembagian. Ada yang menjalankan, namanya eksekutif. Yang membuat, namanya legislatif. Mengawasi, jalannya hukum, namanya yudikatif. Kalau di eksekutif nih, contohnya adalah presiden, lembaganya ya. Presiden, menteri, legislatif nih DPR, MPR, DPD. Nah, kalau yudikatif, sebagaimana yang kemarin lagi rame-rame ya, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sama Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu adalah lembaga untuk menentukan hakim-hakim mana, hakim-hakim terbaik mana yang berhak untuk menduduki jabatan ini gitu. Tukang seleksinya dia, Komisi Yudisial. Gitu. Silakan catat dulu. Ini review kemarin. Rakyat di mana? Kenapa? Rakyat di mana? Rakyat. Rakyat yang nggak termasuk di dalam 3 itu. Rakyat mah di sini nih. Nih, Mam. Di bawahnya aja kita mah rakyat jelata. Itu. Nih kan. Kalian udah lihat Prabowo pas muda belum? Putri udah lihat Prabowo pas muda? Putri, Prabowo muda udah lihat? Ganteng loh dia. Tuh. Mirip ini siapa? Aliando. Aliando Al-Ghazali. Nah, kan? Nih pas muda. Mau jadi presiden dia sekarang. Belum. Kalian kalau ngomong langsung ini aja ya. Langsung open mic aja ya. Belum tentu saya baca juga ini kita. Oh. Udah dicatat depan? Coba catat dulu. Alurnya
dari sini ke sini, sini. Ini opsional aja nih. Tadi pertanyaannya FAT ini kan. Nih. Ini FAT question. FAT question. Nih, Mam. Rakyat di sini, Mam. Di bawah kecil-kecil. Kecuali kamu sebagai rakyat nanti ikut jadi polisi. Jadi apa? Jadi hakim apa? Masuk ke kotak ini kamu. Tiba-tiba si Imam maju sebagai anggota DPR Makassar gitu kan. Apa Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan dapil mana gitu. DPR RI ya masuk sini si Imam. Gitu. Nih, gimana, Mam? Dapat diikutin, Mam? Bisa. Dapat. Dapat diikutin. Udah dicatat semuanya? Ayo dicatat belum? Dijawab. Unmute. Sudah. Udah, Pak. Pat udah, Imam udah, Mam. Imam belum nih kayaknya nih biasanya nih. Mam, Belum, Pak. belum kan, bener kan? Aul udah, Aul. Aulia aqilatun. Sudah? Aul? Yang sudah mungkin boleh ini ya. Ngapain ya, apa? Raise hand itu apa? Nah, yang udah boleh raise hand, yang mudah. Nah, gitu. Malia udah, Kania udah, Putri udah. Alfa udah, mantap. Fajril, Alia. Yang udah boleh raise hand. Fat udah. Coba. Fajril, Aul, Putri, jangan diturunin dulu. Kania, tangannya jangan diturunin dulu. Udah di raise dulu aja dulu. Nah, Kania, Imam belum angkat tangan, Arif belum. Adi belum. Adi belum, Arif belum, Wulan. Aul udah. Wah, Imam udah dia. Tinggal Arif nih, Arif belum angkat tangan, Rif. Sama Wulan. Apa? Udah belum? Udah nyatet belum? Udah. Wulan, aman? Oh, mantap Wulan kan. Tinggal Adi belum nih. Oke, ini boleh dihapus nggak? Dijawab tuh, boleh nggak dihapus? Silahkan. Boleh. Yuk, boleh ya. Hapus ya. Ini untuk yang kemarin kan. Soalnya kayaknya masih di drill dikit kemarin. Lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Oke. Untuk hari ini, materinya sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Siapa Malia, diturunin tangannya? Boleh turunin? Oke, Pak, tunggu. Untuk hari ini tuh temanya tuh tentang sistem pemerintahan.
Sistem pemerintahan. Eh, kalau kalian ingat pertemuan kita di awal ya, kan ada tuh negara, ada pemerintah, ya kan? Bedanya negara sama pemerintah tuh apa? Coba saya mau dengar dari Tasa yang di Zoom-nya Kania. Tasane mana Tasane? Bedanya negara sama pemerintah. Ya, Pak. Bedanya negara sama pemerintah apa, Tasa? Yang tugasnya untuk mengatur orang-orang di negara. Kalau misalnya, taruh ulang. Negara itu kan organisasi kekuasaan tertinggi. Kalau pemerintah itu yang mengatur masyarakatnya, gitu. Benar. Lumayan. Tapi intinya negara itu penguasa. Konotasinya ya, kalau kita perhatikan, aduh ini kecil kali kalau di ini ya. Negara itu kaitannya sama penguasanya. Kekuasaan, kaitannya sama kekuasaan. Sinonimnya dengan kekuasaan. Kalau pemerintahan tadi apa? Tasa? Yang bertugas untuk mengatur masyarakatnya. Apa? Yang bertugas untuk mengatur masyarakatnya. Pengelolaannya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya negara tuh lebih ke penguasa, konotasinya atau mungkin maknanya lebih dekat dengan kekuasaan. Nah, kalau pemerintah itu lebih kaitan sama pengelolaan, kaitannya sama manajemen lah. Manajemen pemerintah. Sebenarnya gitu. Makanya kalau kalian lihat di bahasa Inggris ya, kata di bahasa itu nggak ada namanya pemerintah gitu. Pemerintah kan tahu kan, perintah gitu. Yang suka memberi perintah itu pemerintah gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris namanya bukan pemerintah tapi government. Government ini dalam bahasa Indonesianya pemerintah. Walaupun secara bahasa Inggrisnya tidak ada kata perintahnya sama sekali. Karena govern, kata dasar itu dari govern. Govern itu mengelola. Makanya kata dosen saya ya, kalau dia jadi presiden, hal pertama yang dilakukan adalah merubah terjemahan government agar tidak lagi pemerintah, tapi pengelola. Karena kalau misalnya dinamain pemerintah, ya orang di atas sana akan berlagak seperti orang yang punya kuasa, punya perintah gitu. Suka merintah aja. Gitu. Bukan orang yang pengelola gitu, yang mengelola dengan baik gitu ya. Gitu. Government, pemerintah. Kalau negara tuh dalam bahasa Inggris state. State itu negara. State. Gitu. Ini lebih ke kekuasaan, politik, kekuasaan. Kalau ini sebenarnya lebih ke pengelolaan. Gitu. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah ininya. Atau government system. Sistem pengelolaan sebenarnya. Gitu. Makanya nggak ada namanya, makanya ketika orang luar tuh lihat, misalnya Indonesia aja gitu kan, orang Inggris katakanlah ngelihat pemerintahan Indonesia, dia bingung nih, Jokowi ini mana nih, pemimpin state atau pemimpin government gitu. Di Inggris pemimpin state-nya ya rajanya, Raja Charles kedua, Raja Charles kedua. Government-nya perdana menterinya. Kalau di sini kan disatuin gitu ya. Pun kalau disatuin nggak masalah, kecuali asalkan pemerintahnya bener gitu aja. Nggak belagu, nggak
sok-sokan pemerintah gitu ya. Padahal ini sebenarnya hanyalah pengelola yang dikasih tanggung jawab. Gitu. Ini usah catat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba dari siapa ya? Saya mau dengar suaranya si Naila, udah, Ova. Wulan, ada pertanyaan nggak, Wulan? Apakah dapat diikuti? Ya. Aman ya? Oke. Nah, aduh jatuh. Dalam sistem pemerintahan, tadi kan kita udah ngomongin legislatif dan lain-lain ya. Para politikus dunia itu dia bukan bingung ya, berdebat lah setidaknya tentang dua posisi ini. Berdebat lah isinya. Berdebat tentang posisi-posisi yang tiga tadi kita sebutkan. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu. Yudikatif mungkin lebih mudah untuk diposisikan, ditempatkan karena dia intinya mengawasin doang. Jadi dia kan mengawasin, tapi yang rada ribet adalah si legislatif sama si yudikatif. Si legislatif kan yang ngebuat hukum, eksekutif menjalankan hukum. Nah, nanti dua posisi ini kan cuma mengawasin ya, dalam tanda kutip mengawasin. Dua bagian tadi, dua bidang yang tadi ini, eksekutif dan legislatif, pemosisian atau siapa yang lebih utama, siapa yang lebih penting itu kemudian menghasilkan dua sistem pemerintahan yang antara dua ini ya. Jadi ada dua sistem pemerintahan nih. Dari persoalan perdebatan tadi, pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan lain-lain. Yang sistem pemerintahan pertama adalah sistem presidensial. Sistem presidensial. Kalau presidensial berarti yang lebih dominan eksekutif apa legislatifnya? Pat? Eksekutif. Ah, betul. Kalau dia lebih dominan eksekutif. Ini yang pertama. Dan ada juga sistem pemerintahan kedua adalah sistem parlementer. Kalau sistem parlementer yang lebih dominan eksekutif apa legislatif? Arif? Apa? Kalau sistem parlementer yang lebih dominan eksekutif apa legislatif? Legislatif. Ah, legislatif. Benar. Legislatif. Jadi ada dua sistem nih. Indonesia nganut yang ini. Presidensial. Dan banyak negara menganut ini juga. Gitu. Cuman intinya ada dua. Nah, sebelum saya menjelaskan secara lebih detail, saya mau kalian mencari dalam waktu berapa? 10 menit aja. Tolong kalian cari, nggak 10 menit ya, 5 menit lah. Apa ciri-ciri dari sistem ini? Dari sistem presidensial, apa ciri-ciri dari sistem parlementer?
Yang laki-laki parlementer. Yang laki-laki presidensial. Yang perempuan parlementer. Silakan di googling dulu 5 menitan. Nanti kita diskusikan lagi, kita tanya-tanya. Saya tanyain satu-satu nanti. Yang pokoknya mengira tidak akan ditanya pasti akan saya tanya. Gitu ya. Coba googling dulu ciri-ciri sistem presidensial, ciri-ciri sistem parlementer. Silakan. 7 menitan, 7 menit. Dikirim atau ini aja, Pak? Ntar saya tanya, jawab sendiri. Oh, boleh ulangi lagi di sini hujan sinyal letupan. Kalau nggak gini deh, jangan sekedar tanya deh. Tulis di chat. Tulis di Pak, chat ya. lagi ngebahas apa? Kenapa? Lagi ngebahas apa? Ini sinyalnya letupan di sini hujan. Oh iya, di sini juga hujan. Tentang ciri-ciri ini presidensial dan ciri-ciri parlementer. Untuk laki-laki cari yang ciri-ciri sistem presidensial, yang perempuan cari yang ciri-ciri parlementer. Tadi dikirim kemana? Kirim ke chat. Coba di chat. Wih, si Imam. Kopas. Si Imam. Ntar Imam ya. Ayo kalian googling dulu. Udah. Kepala negara. Wih, mantap, Malia. Kepala negara. Ini bagus nih, Malia. Kepala negara presiden, pemerintahan presiden. Ini tabel nih ya, Malia ya. Iya, Pak. Ini Gak apa-apa, gak apa-apa, bagus, bagus. Sistem kepala pemerintahan populer, seremonial, populer. Coba kirim linknya ke sini sekalian. Baik, Pak, tunggu. Ah,
Coba saya mau dengar dari si Imam. Mam, apa ciri-ciri sistem presidensial, Mam? Yang pertama kan Imam nih. Coba, Mam. Cakep nih. Oh, Wikipedia. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri khas, termasuk satu pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif yang terpisah. Suaranya nggak jelas, Mam. Hujan kok di sini kok jelek. Coba dipepetin. Udah mepet banget ini, Kak. Oke, saya mau dengar dari nggak apa-apa. Saya mau dengar dari Fat. Coba Fat, presidensial gimana Fat? Presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang presiden yang dipilih secara terpisah dari cabang legislatif. Ciri-cirinya termasuk pemisahan kekuasaan, presiden sebagai kepala negara dan pemerintah, pemilihan langsung presiden, ketidakpercayaan kabinet oleh parlemen, kekuatan eksekutif yang kuat, keterpisahan antara presiden dan legislatif, stabilitas politik yang berbeda, dan peran oposisi yang kuat. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, kata kunci dari sistem presidensial adalah pertama, presiden itu berperan penting sebagai presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Jadi dia itu posisinya di eksekutif, dia menjadi kepala penguasanya, simbolnya, dia adalah simbol kekuasaan juga, dan dia adalah pengelola juga gitu. Jadi presiden ini punya posisi politik yang memenuhi yang menjadi kepala negara sama pemerintahan gitu. Dan posisinya itu dia dipilih sama siapa? Biasanya dipilih sama rakyat kalau presidensial nih. Dipilih rakyat. Gitu. Nah, legislatif dia posisinya semata-mata untuk merumuskan atau membuat hukum saja, dan dia tidak berhak menurunkan presiden. Ini nggak berhak ini. Karena kenapa? Karena presiden dipilih sama rakyat. Yang mana sama juga legislatif dipilih rakyat juga. Nih jangan dipotong dulu. Kita lanjut dulu. Lanjut ke parlementer. Saya mau dengar dari Mariam Alia, ayo. Ya, presiden, parlementer. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Oke, terus? Menteri yang bertanggung jawab pada legislatif. Bertanggung jawab kepada legislatif. Terus? Ntar, saya lagi buat ini dulu. Terus siapa? Alia? Ada lagi, Alia?
Coba saya mau dengar lagi dari Sri. Nah, Sri nih belum kena Sri kan? Kania udah, Tasa udah, Sri belum kena nih. Coba Sri yang lagi di ini Aksara. Apa ciri-ciri parlementer? Gimana? Terus kepala negara ini, kepala presiden. Hmm. Apalagi Sri? Coba. Presiden itu dipimpin oleh rakyat. Wah, putus-putus suaranya. Coba dideketin lagi Sri. Apa sih kekuasaan presiden ditunjuk legislatif. Kalau raja diseleksi undang-undang. Ah, oke. Udah kan? Terus? Udah. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya, kata kuncinya berada di ini. Kalau yang di ini kan apa? Ini terpisah nih, sendiri-sendiri. Nah, kalau si parlementer, kepala negaranya, ya, itu dikepalai sama raja atau presiden. Nah, pemerintahannya ini dia kayak rada fusi gitu, kayak rada tidak ada pemisahan yang jelas antara eksekutif legislatif. Kalau ini kan ada jelas nih. Ini ada presiden, ada ketua presidennya. Ini ada DPR-nya. Nah, kalau ini pemerintahan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang tadi kalian bilang. Dan Perdana Menteri dari mana? Dari partai yang dominan di parlemen. Nih. Jadi kalau misalnya di presidensial terjadi di Indonesia tahun 2004, presidennya Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Mana dia? Presidennya SBY, ya kan? 2004 SBY udah tua yang ini. Nah, yang ini nih. Ini SBY masih muda nih, 2004. Presidennya SBY, tapi partai yang dominan di legislatifnya PDIP sama Golkar. PDIP masih dapat 20 sekian persen. Demokrat cuma dapat 7% kalau nggak salah 2004 itu. Itu bisa kejadian. Jadi presidennya, eksekutifnya, dan legislatif ini saling terpisah dan tidak bertanggung jawab ke satu sama lain gitu. Dia terpisah aja dan saling mengawasin gitu. Nah, bedanya kalau si parlementer, kepala negara simbol, ya kan? Simbolnya mah ada rajanya biasanya, kayak di Inggris kan. Simbolnya ada, dikepalai sama raja atau presiden, umumnya raja. Tapi pemerintahannya itu eksekutif sama legislatif tuh pemisahannya kurang terlalu jelas sebenarnya. Tidak ada pemisahan yang jelas. Gitu. Jadi rada cair dia. Dia rada cair gitu. Kenapa saya bilang rada cair? Karena pemerintahan eksekutifnya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Yang mana Perdana Menterinya itu dari partai yang dominan di parlemen. Gitu. Dan karena Perdana Menterinya ini adalah
dipilih sama parlemen, sama partainya di parlemen. Jadi perdana menterinya bukan dipilih sama partai yang parlemen, dipilih sama parlemen. Si perdana menterinya ini bertanggung jawab ke parlemen gitu. Jadi presidennya bertanggung jawab ke perdana menteri bertanggung jawab ke DPR. Karena kenapa? Karena yang ngasih dia kekuasaan, yang ngasih dia tanggung jawab, yang milih adalah si DPR-nya, si parlemennya gitu. Nih kurang elok dia ya. Peran eksekutif dipegang oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh parlemen. Oleh parlemen aja. Umumnya sih Pak yang ditunjuk dari partai yang menang, cuman ya lebih umum parlemen. Jadi tadi yang dibilang sama siapa tuh tadi? Sama Alia atau siapa? Jadi perdana menterinya, PM-nya bertanggung jawab ke parlemen atau ke legislatifnya gitu. Dan yang lebih serunya lagi adalah parlemen atau legislatif bisa nurunin perdana menteri kalau dianggap nggak becus. Bisa. Kalau sekarang, apakah bisa seorang Puan Maharani menurunkan Jokowi? Nggak bisa. Zaman SBY, Hidayat Nur Wahid, atau mungkin Amin Rais nurunin SBY, nggak bisa. Tapi kalau di sistem parlementer, yang dominan yang legislatif, jadi karena si parlemennya lah yang megang kekuasaan penting, kekuasaan tertinggi gitu ya, kekuasaan yang paling banyak di parlemen, dan dia berhak untuk memilih perdana menteri. Jadi kalau perdana menteri yang ngaco, dia bisa turunin. Gitu. Jadi biasanya yang ini tuh lebih stabil. 5 tahun sekali presiden ganti, 5 tahun sekali presiden ganti. Tapi kalau ini bisa nggak stabil karena kenapa? Kalau misalnya parlemen ya, kalau legislatifnya partai-partai di dalamnya tuh bilang, ah ini nggak bener nih Jokowi 2 tahun, bisa diganti 2 tahun. Ah ini nggak bener nih Fat nih jadi perdana menteri, bisa diganti, setahun juga bisa diganti gitu. Gitu. Di Indonesia dulu bahkan 5 bulan, 4 bulan ganti perdana menteri, saking gejolaknya gitu ya. Udah segitu dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini materi preambul dulu. Ini rada ribet nih emang. Adi, lalu Adi. Halo, halo. Nah, gitu bangun lagi Adi, bagus. Dah, silakan dicatat dulu nih materi terakhir. Udah habis juga kan? 14.38. Ada pertanyaan? Biasanya dari Fat nih ada pertanyaan, Fat? Yang lain juga pertanyaan? Belum terlalu paham. Apa? Gimana kan ya? Ini saya pertama kali ngajar online nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mufiniska dengan ada pertanyaan? Coba dicatat dulu. Yang udah catat seperti biasa raise hand. Coba saya mau lihat yang sudah mencatat raise hand. Wih, Malia udah, mantap. Arif udah. Mencatat yang ini ya, presidensial parlementer ya. Coba. Fat udah, mantap. Ini legislatif ya. Baru Malia sama Fat.
Ayo yang lain udah? Kania belum. Malia. Adi udah? Belum, Pak. Belum. Putri, Alia, Mufi, Alfa, Kania. Fajril nih, Fajril. Diam-diam aja Fajril nih. Oke. Oke. Nih tolong dicatat ya, karena sudah waktunya udah habis 14.41, kelas hari ini saya tutup. Untuk Wulan, Fajril, sama tolong bilangin Bian juga, harusnya kalian tuh kan kemarin ujian susulan hari Selasa sore jam 4 sampai jam 5. Cuman saya nggak hubungin kalian nggak hubungin saya, jadi nggak jadi itu kan. Jadi mungkin tolong dicari hari lain. Kayaknya sih kalau saya sih kosongnya hari Kamis ya. Besok paling jam 4 jam 5 sore. Tolong diagendakan waktunya, kita ujian online aja lewat Zoom kayak begini lagi. Cuman nanti open kamera dan gitu-gitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Pak Iksan. Terima kasih, Pak.